Ketinggalan dia merasa berat betul. Tadinya dia jangankan bersedekah bayar zakat aja sering malas, tapi berkat dia terjun dalam medan dakwah, dimudahkan untuk mengerjakan yang kefarduan bahkan juga yang sunnah-sunnah. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan-jalan hidayah ini akan diberikan bagi mereka yang mau berpayah-payah. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, kalau ini umat mau berpayah-payah, selain dia dapat hidayah dan dia Allah jadikan asbab hidayah buat orang lain. Tetapi dai yang benar dalam kehidupan dia adalah dai yang dapat hidayah dengan dakwah dia. Jadi target utama atau orang tersebut berhasil dalam dakwah adalah dirinya sendiri. Ada siapa? Dirinya sendiri. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berpayah-payah dalam agama ini akan memberikan hidayah kepada mereka. Faman jahada fa innama yujahidu nafsi. Barang siapa yang berpayah-payah untuk dirinya sendiri. Jadi segala kepayahan yang kita kerjakan dalam agama adalah untuk diri kita sendiri. Hadirin yang dimuliakan Allah, kelihatannya dai ini berpayah-payah untuk orang lain, tapi ukuran ini berhasil untuk diri sendiri. Nah, coba tanya pedagang tuh, yang buka toko tuh. Haji Harun nih, punya toko sembako. Kadang-kadang kalau lebaran lagi ngelayani orang, sampai malam kadang. Tokonya lembur. Pagi-pagi sudah buka kan, ada orang ngetuk, ada langgaran sudah nunggu dia pagi-pagi. Begitu pula kita dagang di pasar. Jadi kita berpayah-payah di toko ini, kelihatannya kan melayani orang. Bahkan dengan tokonya dibuka tadi lengkap semua, beras ada, gandum ada, apa. Masya Allah, berkat itu Pak Haji rajin buka toko dia, keperluan kita mudah, nggak jauh lagi pergi ke Samarinda sana belanja, cukup di sini saja. Hadirin yang dimuliakan Allah, kelihatannya itu pedagang berpayah-payah untuk melayani langganan customer kan? Tapi sebenarnya berpayah-payahnya itu pedagang untuk dirinya sendiri, supaya capeknya saya melayani langganan ini supaya dapat untung banyak, sehingga saya nanti bisa kawin, saya nikahkan anak saya mau sekolah, saya biayai dan sebagainya. Kelihatannya melayani orang lain, tapi sebenarnya untuk dirinya sendiri. Coba kalau pedagang tadi capek, dihitung akhir bulan ternyata kada berujung, ternyata tidak ada untung, 2 bulan sudah rugi terus. Mau nggak berpayah-payah lagi? Dia tutup tokonya Pak, karena dia tahu capeknya saya ini tidak membuahkan untuk diri saya. Begitulah nelayan pergi ke laut nih, Masya Allah, capek dia, pasang jala lagi, kadang hujan kehujanan, panas kepanasan, ada ombak datang dan sebagainya, mabok dia dan sebagainya. Dia latih, capek di laut, sehingga berkat dia pergi ke laut tadi bawa ikan banyak. Orang pun akhirnya makan ikan tongkol, ikan barona, macam-macam ikan didapatkan. Ada yang suka cumi-cumi juga, udang juga. Masya Allah, kita ini syukur berkat ada nelayan yang berpayah-payah, kita sekarang makan ikan. Coba kalau nelayan nggak berpayah-payah, bagaimana kita dapat ikan? Kelihatannya itu nelayan berpayah-payah untuk melayani orang lain, tapi hakikatnya apa? Kenapa nelayan mau berpayah-payah? Karena keuntungan untuk dirinya. Dengan saya dapat uang tadi, akhirnya saya bisa makan, minum, saya bisa bikin rumah, nanti kawinkan anak saya, sekolahkan anak saya dan sebagainya. Coba kalau nelayan dari capek di laut, sampai di daratan, orang beli dengan murah sekali, mau nggak lagi bulan depan dia berpayah-payah lagi? Kan nggak mau Pak. Begitulah dai harus sadar, berpayah-payah saya tadi kelihatan untuk orang lain, tapi sebenarnya untuk diri sendiri. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Allah katakan tadi, dai yang berhasil, dai yang semakin hari semakin dapat hidayah dalam kehidupan dia. Bagus mana Pak? Khatib khutbah Jumat, orangnya sudah tua, mungkin sudah hampir 100 tahun, sepuh dia. Dia khutbah Jumat lembut sekali, karena capek, sudah tua. Hadirin jamaah Jumat yang Allah muliakan, begitu lembutnya, lemahnya suaranya, orang di masjid tidur semuanya. Dan tidur yang paling nikmat itu memang tidur waktu khatib berkhutbah. Rata-rata hampir separuh masjid itu tidur. Ya, baik. Hebat mana khatib yang menidurkan orang dengan sopir Sumatera yang ugal-ugalan. Tahu sopir Sumatera? Sopir Medan dari Pulau Gadung Jakarta
Dia ngebut sampai di Merak, nanti nyebrang ke Bakahuni sana, Lampung, udah mulai tancap gas. Brandy, bir sebelah kanan. Nanti lewat sampai di Sumatera Barat, itu melalui ada namanya Kelok 9. Ada lagi Kelok 44. Lebih gawat lagi tuh. Bawahnya jurang. 500 meter, ribuan meter. Kalau jatuh, udah langsung dikuburkan di sana. Itu Somir Sumatera begitu ngebut dia, full musik lagi. Penumpang gak ada yang ngantuk. Pir, tolong pir, pelan-pelan pir. Dia nggak terkesan, ngebut terus, sehingga putus asa sudah. Yang subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli Yasin wal Qur'anil hakim. Semua tawajuh, zikir semua. Nggak ada yang ngantuk, semua dalam keadaan zikir. Hebat mana khatib yang membuat orang tertidur dengan sopir Sumatera yang membuat orang berzikir semuanya. Hebat mana Pak? Kelihatannya hebat sopir Sumatera tadi. Karena dia sudah mendekatkan orang kepada Allah. Khatib menggunakan orang, menidurkan orang. Tapi bagaimanapun juga khatib tetap lebih hebat Pak. Gempa terjadi, masjid pun ambruk, khatibnya meninggal, makmum semua meninggal juga. Maaf nih, khatibnya masuk apa Pak? Insya Allah masuk surga, karena beliau dalam keadaan berkhutbah. Makmumnya, saya nggak berani mengatakan masuk neraka, enggak Pak. Tapi masuk surga cepat atau tidak, wallahu alam. Karena guring. Padahal di Quran Allah katakan fas'au ila dzikrillah. Kalau sudah hari Jumat, cepat-cepat mendengarkan khutbah Jumat. Dan kalau sudah khutbah dibacakan, fastami'u wa ansitu, dengarkan dan diam. Jangan ngetek-ngetek HP dan sebagainya. Tapi tidur dia. Saya bicara khatib saja. Khatib insya Allah masuk surga. Baik. Terjungkal itu bis, masuk jurang, mati semuanya. Insya Allah Pak, penumpangnya itu kan karena zikir mati, yang berzikir kan masuk surga Pak. Insya Allah. Sopirnya masuk apa? Bukan wallahu alam, jelas masuk neraka. Sopirnya masuk neraka, karena dalam keadaan mabok dia, nyetir semua mencelakakan orang, itu masuk neraka. Jangan dikatakan wallahu alam, masuk neraka dia. Sholat aja enggak dan sebagainya. Jadi hadirin Allah, yang Allah pandang bukan banyaknya, berapa banyak yang kau dekatkan kepada Allah, tidak. Tapi diri kamu sendiri bagaimana? Diri kamu sendiri bagaimana? Jadi ukuran berhasilnya seseorang dalam dakwah dianya sendiri. Maka ujar Nabi SAW juga dalam dua buah hadis, diperlihatkan padaku umat-umat yang banyak, ditayangkan, dibukakan hijab oleh Allah. Maka saya lihat satu orang Nabi masuk surga, ru'aitu an-nabiy ma'ahu ru'ait. Satu orang Nabi masuk surga, bersama dia ada 3 orang sampai 9 orang. Nabi dakwah sekian lama, ternyata pengikutnya cuma 3 sampai 9 saja. Ada Nabi aku lihat pengikutnya cuma 1 atau 2 orang saja. Rajul atau rajulan. Bahkan aku lihat satu orang Nabi masuk surga sendirian. Itu Nabi dakwah sekian lama, capek sekali, ternyata taskilannya nggak ada. Tidak ada orang yang mau beriman. Kemudian diperlihatkan pada umat yang banyak. Aku kira umatku, bukan. Itu Musa alaihissalam bersama umatnya. Dia di ufuk sana lagi, ternyata banyak sekali. Dikatakan itulah umatmu, dan bersama mereka bahkan ada 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, Nabi yang capek berdakwah, taskilannya nggak ada, umatnya tidak ada yang dapat hidayah, itu surganya beliau Pak, nggak bisa disaingi oleh surganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi yang berjuang ke bahkan separuh umat ini pahalanya buat beliau. Tapi surganya Abu Bakar nggak bisa menyaingi itu surganya Nabi yang nggak punya taskilan tadi, Nabi yang tidak mendapatkan umat tadi. Karena kedudukan Nabi bagaimanapun juga nggak bisa disaingi oleh kedudukan para sahabat radhiyallahu anhu. Sepertinya dia gagal, nggak bisa membawa orang kepada Allah. Tapi kok surganya nggak bisa disaingi oleh surganya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pemandangan yang berikutnya ujar Nabi, yang paling menggerunkan, yang paling menakutkan, satu orang nanti di neraka, usus besarnya ini dikeluarkan, dipasang satu tiang di neraka, kemudian diikat. Dan dia akan berkeliling-keliling itu tiang tadi dengan usus yang terbuai tadi. Kesakitan, teriak-teriak dia, seperti keledai atau sapi yang menggiling kincir air ataupun gandum. Dulu kita banyak, sekarang masih banyak juga di India. Itu untuk
menggiling gandum atau untuk mengambil air dari bumi itu, sumur bornya digunakan kincir. Nah, untuk menggerakkan itu kincir tadi atau untuk menggiling gandum itu digunakan sapi, pasang tiang, tutup matanya, keliling dia. Kan bagi kawan-kawan yang suka menonton film India barangkali lihat itu semua, kelihatan. Nanti begitu dia putar-putar begitu. Maka orang neraka pun heran, ketakutan. Orang sorga juga heran juga. Loh, ini kan yang naskil kita bahari ini. Ini yang ngajak saya dulu masuk Islam atau sholat, tapi kenapa dia malah di neraka? Jadi yang diajak sudah sampai di sorga, bahkan yang ngajak ada di neraka. Kenapa wahai fulan? Dia katakan, saya kan cuma nyuruh kamu, tapi saya nggak pernah mengamalkan. Nah, jadi dia berhasil mendekatkan orang kepada Allah, tapi dirinya sendiri tidak berhasil. Maka keberhasilan dalam ini kerja dakwah, bagaimana saya dapat hidayah. Salat semakin rajin, ibadah pun semakin rajin, muasyarah muamalah semakin rajin, akhlak semakin rajin, dan semakin bersemangat dalam mengerjakan ini dakwah. Bersedia hadirin. Jangan sampai kita bangga banyak orang yang datang ke, tapi kitanya sendiri semakin hari semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, kalau dai tadi enggak kapok dengan berpayah-payahnya tersebut, nanti diri dia sendiri semakin Allah bukakan jalan-jalan hidayah. Maka dai yang mau bermujahadah, Allah akan jadikan asbab hidayah, baik laki-laki ataupun wanita. Tadi laki-laki, Nabi kita Muhammad SAW, kenapa Allah payahkan Nabi dalam hijrah, padahal kejadiannya 2 tahun yang lalu, 2 tahun sesudah kejadian Isra dan Mi'raj. Karena Isra Mi'raj adalah suatu bukti Nabi Allah terima dan untuk memperlihatkan bagaimana kehebatan Allah. Tapi untuk menjadi asbab hidayah tidak ada. Nah, ketika Allah payahkan Nabi SAW dan Nabi siap untuk tidak minta borak, tidak minta fasilitas, capek berjalan, akhirnya hidayah Allah sebarkan sampai sekarang ke seluruh permukaan dunia. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah, semua nantang, sampai rajanya menantang. Tapi putri raja, anaknya Namrud, yang namanya Siti Sarah malah terkesan, kok Ibrahim aneh, dibakar nggak terbakar. Maka dia tanya, wahai Ibrahim, kalau aku masuk api itu juga gimana? Nggak kebakar? Nggak kebakar. Dengan syarat kau baca syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim khalilullah. Nekat dia, baca syahadat masuk, selamat juga. Allah kawinkan dalam kobaran api. Jadi pernikahan Nabi Ibrahim dengan istrinya Sarah di mana dalam kobaran api. Walinya siapa? Langsung Allah. Saksinya para malaikat. Baik, api padam. Nabi Ibrahim tetap nggak diterima di Irak sana. Hanya beliau hijrah ke Palestina, ditemani oleh istrinya Sarah. Jadi Sarah sudah siap mengorbankan istana bapaknya, pergi menemani Nabi Ibrahim dalam perjalanan sebagai seorang suami. Melewati Mesir, raja Mesir semuanya namanya Fir'aun. Semua raja Mesir namanya Fir'aun. Kalau yang Fir'aun dalam Al-Quran Ramses II namanya. Punya peraturan jahat, setiap wanita cantik harus jadi istri raja. Dan Sarah wanita tercantik di dunia, Pak. Kalau dia berani kawin, suaminya dibunuh. Baik, Nabi Ibrahim akan lewat. Beliau tahu peraturan yang tidak benar. Maka dia katakan, wahai Sarah, nanti kalau kita ketemu tentara Mesir, kau katakan saja saya saudara kamu dan kamu saudara saya. Saya akan bilang begitu. Kita bersaudara, bukan suami istri. Dan gak dusta. Karena yang beriman cuma 2 orang saja, saudara dalam seiman. Betul. Masuk Mesir, kau tentara Mesir, lihat kenapa ini orang cantik bersama suami. Siapa dia? Saudara saya, akhi. Ini siapa? Ukhti, saudari saya. Akhirnya nggak jadi dibunuh. Dibawa ke istana, harus jadi istri raja. Fir'aun lihat, cantik betulnya orang. Masukkan di kamar. Fir'aun ingin berbuat yang tidak baik tadi. Sarah minta tolong tampilkan air. Ternyata wudu dia. Fir'aun senang lagi. Ternyata ini perempuan membersihkan badannya. Siap melayani saya. Tapi ketika Fir'aun mau menggapaikan tangannya, Sarah mendoa, Allah maghfirni syarrahu. Ya Allah, selamatkan saya daripada kejahatannya orang. Langsung tangannya kaku, nggak bisa berbuat apa-apa. Sekarang Sarah paham, berkat pengorbanan dia menemani suami, dia sudah menjadi wali Allah. Doanya jadi mustajab. Akhirnya Fir'aun
keras nggak bisa, minta maaf, dimaafkan. Ingin berbuat jahat lagi, doa lagi, keras lagi sampai 3 kali, sampai 3 kali. Akhirnya Firaun sadar ini orang bukan sembarangan. Tiba-tiba saya mati gara-gara doa dia ini, udah bebaskan saja. Sarah memahami doa saya sekarang Allah kabulkan. Tapi Sarah bukan wanita pencinta dunia. Tahu doanya dikabulkan kan bisa, kalau gitu ya Allah matikan aja Firaun, jadikan suami saya jadi raja sudah. Kan banyak istri-istri camat, istri bupati, istri gubernur, istri presiden ikut doa juga waktu pilkada kan. Waktu bermudahan buat suami saya jadi. Sarah enggak. Sarah enggak mau mendoakan suaminya untuk mendapatkan kedudukan. Baik. Bagi Sarah menjadi istri seorang karkun yang miskin lebih bagus daripada menjadi istri raja yang jauh dari agama. Ini pertama, dia tolak istana bapaknya, dia tinggalkan, berkorban. Menolak istana yang ditawarkan oleh Firaun juga berkorban. Kalau dia ingin senang kan jadi istri Firaun lebih enak, segalanya ada. Tapi dia memilih jadi istri karkun yang miskin. Jadi istrinya Nabi Ibrahim tetap. Hanya sampai di Palestina, tinggal di negeri yang penuh dengan keberkahan. Lama suami nggak punya anak juga. Sedangkan Nabi Ibrahim minta dan minta terus. Hanya Sarah pun kasihan. Dan Firaun tadi untuk memuliakan Sarah yang telah memaafkan dia, dikasih hadiah. Hadiahnya dayang-dayang kerajaan, yaitu Siti Hajar radhiyallahu anha. Siti Hajar ini adalah dayang-dayang kerajaan sebagai hamba saya. Diserahkan kepada Sarah, bukan kepada Ibrahim, kepada Sarah. Jadi Hajar milik Sarah, jadi hamba saya. Menemani untuk melanjutkan perjalanan, melayani di rumah, berkhidmat dan sebagainya. Mendengar tayangan doa yang ditayangkan oleh Nabi Ibrahim terus-menerus ingin minta dapat anak, Rabbi habli minas sholihin dan sebagainya. Ternyata belum dapat anak juga. Akhirnya Siti Sarah pun merdekakan hamba sayanya, kasihkan buat suami. Wahai suamiku, kalau aku nggak mampu lagi untuk melahirkan anak, kawinkan saja, kawini. Kira-kira kalau bini ikam negeri itu bertahan gimana Pak? Senang. Bini yang mencarikanlah apa? Istri yang mencarikan istri. Kan hebat. Kira-kira ada nggak di sini Pak? Wallahu a'lam. Kalau ada hebat betul. Jadi itu Hajar hadiah daripada Sarah, dimerdekakan. Masih muda, kawin, alhamdulillah dapat anak. Sebenarnya Pak, ketika Siti Hajar melahirkan Ismail alaihissalam di Palestina, Sarah juga gembira, hadiah dia sudah berbuah. Tapi beberapa hari kemudian Allah katakan, wahai Ibrahim, bawa kau punya istri dan anak, tinggalkan ini Palestina. Tinggalkan Palestina. Kemana ya Allah? Dalilnya ada, Jibril. Enggak usah tanya kemana, ikut saja. Jadi Nabi Ibrahim nggak tahu tujuannya kemana, dibawa. Berjalan lebih kurang 1000 km saya katakan tadi Pak, naik onta. Capek, sudah bayi lagi, istri. Sampai dari Palestina yang subur ke tempat yang nggak ada kehidupan, wadin ghairi dzara'in, tempat gersang. Hadirin yang Allah, kenapa kau Siti Hajar istri yang kedua tadi Pak, yang baru melahirkan, malah dipayahkan untuk meninggalkan negeri Palestina? Kalau istri yang kedua saja dibawakan nggak apa-apa kan, ini sudah istri yang muda lagi, masih bisa dinikmati lagi istilahnya, maaf nih. Malah itu yang dibawa, dan dibawanya bukan sekedar pindah rumah, sampai di sana di waktu itu Ka'bah nggak kelihatan, Mekah sudah nggak ada perkampungan lagi. Ka'bah pun juga sudah hancur, tinggal puing-puingan saja karena banjir Nabi Nuh yang besar. Nggak ada kehidupan. Setelah taruh sebentar, Nabi Ibrahim pergi karena perintah hanya untuk menaruh anak saja. Siti Hajar heran, kejar itu suami sambil pegang gendong anak. Wahai Ibrahim, liman tatruku, kepada siapa kamu tinggalkan di sini? Masa nggak ada kehidupan nih? Keluarga nggak ada, pohon-pohonan tidak ada. Jalan terus, dikejar terus sampai 5 km dari Ka'bah sampai ke Batha Quraisy atau Batha Makkah. Dan Nabi Ibrahim kadang heran-heran, terus memandang ke depan. Akhirnya keempat pertanyaan dirubah, Allah amaraka bihadza? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Saya harus tinggal di sini dengan sedikit makanan, nggak ada keluarga? Nabi Ibrahim tunduk kepala. Betul, yang ini adalah perintah Allah. Jadi dipindahkannya Siti Hajar bersama bayinya ke Mekah atas maunya siapa? Maunya Allah, bukan maunya Sarah. Sebagian orang menuduh Sarah, wah istri pertama sekarang cemburu, karena istri kedua sudah punya anak.
sehingga nggak enak. Wahai Ibrahim, jauhkan aja ini bini. Enggak, tidak Pak. Sarah malah ikut gembira. Tapi dipindahkannya Siti Hajar dari Palestina yang subur ke Mekah yang gersang, itu atas bukan maunya Sarah, bukan maunya Ibrahim, tapi maunya siapa? Allah. Karena Nabi Ibrahim ketika ditanya oleh Hajar, Allah mereka apa yang diperintah? Dia yang diperintah, perintah Allah. Atas perintah Allah. Kenapa Pak? Hah? Kenapa? Apakah Allah zalim? Letakkan bayi yang masih kecil, istilahnya masih merah, bersama ibunya tadi, dijauhkan dari suami, dipindahkan ke sana. Zalim ke Allah? Tidak. Kenapa? Apa maunya Allah? Hah? Allah ingin jadikan Siti Hajar juga jadi asbab hidayah. Jadi asbab hidayah. Jadi jangan berhayal anda akan menjadi asbab hidayah kalau anda belum diterjunkan dalam kesusah payahan. Kata Syekh Abdul Wahab, ulama kita dari Pakistan, menjelaskan, orang yang akan Allah jadikan asbab hidayah, maka Allah letakkan dia dalam pengorbanan. Diletakkan dalam pengorbanan. Siti Sarah sudah korban, tinggalkan istana bapaknya, menolak istana Firaun, dan tinggal di Palestina sekarang. Dia sudah berpayah-payah, maka Siti Hajar berhak untuk mendapatkan hidayah, menjadi asbab juga hidayah. Tapi istri kedua belum berpayah-payah, tinggal di istana enak, jadi dayang-dayang, menemani Nabi Ibrahim juga enak juga dengan subur. Bagaimana supaya Siti Hajar juga jadi asbab hidayah? Maka Allah letakkan dalam pengorbanan, letakkan dalam. Jadi intisarinya diletakkan, dipindahkan dan Siti Hajar ke tempat yang bermujahadah adalah untuk menjadi asbab hidayah. Maka Siti Hajar pun paham. Hanya dia katakan, kalau gitu saya akan sabar. Allah tidak akan sia-siakan saya. Hanya dia mengarungi kehidupan dengan penuh kesusah payahan, mencarikan air buat anaknya, lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah, sebagainya. Berapa lama nggak makan, baru datang akhirnya Zam-Zam pun keluar, suku Jurhum pun mulai berdatangan. Hadirin yang dimulakan Subhanahu wa taala, bahkan akhirnya mujahadah, capeknya Siti Hajar mengalahkan capeknya Siti Sarah. Siti Hajar ditinggalkan akhirnya pertama setahun. Jadi setelah letakkan tadi kembali ke Palestina, setahun kemudian baru lihat. Anak belum bisa apa-apa, itu pun hanya di atas onta saja, nggak boleh turun. Kembali lagi setelah 13 tahun baru kembali lagi. Itu pun datang untuk nyembelih anak. Bukan ngajak ke restoran, tidak. Nah, dengan mujahadah yang diarungi oleh Siti Hajar radhiyallahu anha, dia pun akhirnya berhak menjadi asbab hidayah. Bahkan karena mujahadah dia, payahnya dia lebih daripada istri yang pertama, akhirnya apa, hadiahnya pun besar. Semua orang yang pergi haji dari sejak Nabi sampai hari kiamat nanti, itu pahala haji buat siapa? Buat Siti Hajar, buat Ismail, dan buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Setiap orang minum Zam-Zam itu pahalanya buat siapa? Buat Siti Hajar dan Ismail alaihissalam. Adalah buat dia. Jadi hadim Allah dengan bahkan tadi dengan mujahadahnya dia, anak beliau namanya Ismail alaihissalam. Kalau dari Sarah, berkat dia tadi mengorbankan, hamba saya diserahkan pada suami, akhirnya apa, Allah subhanahu berikan hadiah juga, dikasih anak namanya Ishak. Ishak kawin punya anak Yakub. Yakub kawin punya anak siapa? 11 orang anak, termasuk Yusuf dan sebagainya. Dan semua anaknya Nabi Yakub jadi nabi semua. Jadi anaknya Nabi Yakub adalah jadi nabi, termasuk yang mencampurkan Nabi Yusuf yang mahantami sidin jadi nabi juga. Jadi bisa aja preman jadi dai, itu nggak aneh Pak. Zaman dahulu aja nabi, ada yang mahantami ding sanak jadi nabi. Jangan heran, memang hidayah daripada Allah, berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam. Kan digebukin oleh saudara umur lagi. Ketika ada musafir yang datang nimba air, kok ada anak kecil, maka diangkat. Nabi Yusuf nggak bilang apa-apa, diam saja dia, seakan-akan dungu dia. Kalau Nabi Yusuf bilang, kalau orang, kamu siapa nih? Saya anak Nabi Yakub, dikhianati oleh kakak-kakak saya dipukul, digebuk sini. Nabi Yakub terkenal, orang akan antarkan ke Nabi Yakub kan, diantarkan ke Nabi Yakub, dan anaknya akan dihajar oleh Nabi Yakub semuanya. Kalian ini berdusta semua. Tapi berkat Nabi Yusuf sabar. Sabar itu nggak menceritakan aib orang lain. Sabar, selain memaafkan juga tidak menceritakan aib orang lain.
Kalau cuma sabar tapi masih mengesahkan aib orang, itu nggak sabar namanya. Hah? Itu Ustadz Ma'ruf tuh Masya Allah jahat betul, aku dihirati tapi aku maafkan. Tapi di mana-mana bicarakan terus masih kejelekan orang tadi, itu bukan memaafkannya. Yang namanya memaafkan, selain memaafkan, enggak menceritakan lagi aib orang lain tersebut, itu namanya memaafkan. Maka Nabi Yusuf enggak cerita, saya ini anaknya Nabi Yakub, saya ini diam saja. Karena diam tadi penampilannya kayak dungu. Maaf nih, bukan saya menjelekkan Nabi, tidak, maaf. Akhirnya ketika dijual di Mesir, karena anaknya enggak ceria, sedih gitu, dijualnya dengan harga murah. Fasyaru bisamanin bakhsin darahim ma'dudah, dijual dengan harga murahnya berapa dirham saja. Coba kalau Nabi Yusuf sudah berpenampilan gagah, saya nampak, oh mahal harganya. Sengaja Nabi Yusuf bertampilan demikian supaya dijual dengan harga murah tadi. Hadirin Allah, berkat kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan dan enggak menceritakan kejelekan dari, akhirnya saudara-saudara Allah pilih menjadi nabi semuanya. Jadi kalau Anda insya Allah nanti semua MS akan jadi SA semua. Iya, insya Allah. Dan sudah mengarah ke sana, sudah mengarah ke sana. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Kemudian lahir lagi anak mereka, bahkan 1000 lebih. Keturunan daripada nabi-nabi berasal dari Israel, daripada Siti Sarah tadi 1000 lebih. Jadi Siti Sarah ini dapat gelar Ummul Anbiya, ibunya para nabi. Hanya satu wanita yang mendapatkan gelar ibunya para nabi, karena cucu beliau ribuan jadi nabi semua. Tapi nabi-nabi yang Allah pilih daripada rahimnya Sarah itu hanya nabi yang bersifat regional, hanya untuk kampungnya saja. Maksudnya, dari pengorbanan Siti Hajar yang begitu banyak, Pak, lahir anak beliau namanya Ismail, dan dari Ismail akhirnya lahir cucu beliau Nabi kita Muhammad SAW, dai yang merupakan dai internasional. Jadi kalau bapak-bapak di Tenggarong ingin anaknya jadi dai di Tenggarong saja, jangan berangkat lebih daripada 40 hari. Tapi kalau ingin anaknya menjadi dai internasional, berangkat 4 bulan, 1 tahun. Siap insya Allah. Jadi semakin banyak pengorbanan, baru nanti semakin banyak hidayah akan Allah berikan. Ini pengorbanan. Hadirin Allah, sama hidayah. Kenapa Umar masuk Islam? Umar masuk, Nabi doa memang, ya Allah berikan hidayah kepada Umar atau Abu Jahal. Nah, Nabi mendoa hari Kamis dapat hidayah, tapi hidayah harus dibayar dengan berdarahnya adanya Fatimah bintul Khattab, dipukul oleh Sayyidina Umar, terjatuh. Kakaknya, suaminya namanya Sa'id bin Zaid, dipukul juga. Ketika duanya terjatuh, dia berteriak, wahai Umar, kerjakan apa yang kau mau, kami gak akan tinggalkan ini agama. Akhirnya hatinya Umar jadi lembut. Dia kata, kalau gitu bacakan apa yang kalian baca, mandi kamu. Suruh mandi. Akhirnya bersimpuh dengan baca Al-Quran, surat Toha, nangis, bawa saya untuk menjumpai Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hidayah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab, di samping doa Nabi SAW, tapi harus dibayar dengan berpayah-payahnya siapa? Fatimah bintul Khattab. Dulu tahun 88, 89 saya mulai pulang dari Mesir, mulai mengembangkan dakwah di Banjarmasin. Belum ada kalkun yang punya mobil, Pak. Saya pun punya mobil pickup, adik saya pergi untuk kemana-mana. HP nggak ada, telepon cuma di rumah ayah saya. Yang membantu kami di Banjarmasin banyak waktu itu mahasiswa ITS dari Surabaya dengan Habib Husin biasanya. Karena kita akrab, kadang-kadang Sabtu Ahad beliau ke Banjarmasin datang. Jadi malam Ahad pertemuan di Banjarmasin, malam Seninnya di Martapura begitu. Beliau datang 2 hari itu. Mahasiswa ITS 10 hari datang juga ke Banjarmasin keluar. Memang jamaah susah waktu itu. Suatu saat ibu saya panggil saya, Lutfi, ini ada rombongan dari telepon dari Surabaya tadi, datang naik kapal di pelabuhan, jemput sekarang. Maka saya bawa mobil pickup saya tadi ke pelabuhan. Pagi-pagi jam 9 kapal masuk. Satu persatu saya tunggu, nggak ada yang jamaah, kan kelihatan jamaah, Pak. Sampai lebih kurang jam 11-an. Kok nggak datang juga? Kepanasan saya di pelabuhan. Ternyata ibu saya salah informasi. Itu jamaahnya datang sore. Kapal yang bukan kapal pagi. Tapi alhamdulillah satu orang pakai sorban, dia dekatin saya. Saya pernah ngaran nikam siapa? Lutfi Yusuf. Oh, temannya Ustadz Sobronnya. Saya dengar kalian akan berangkat ke India Pakistan. Waktu itu tahun 92. Iya betul, Pak. Bisa nggak kau umpat? Bisa nggak saya ikut? Ya bagus Pak, alhamdulillah.
tolong uruskan paspor saya. Dia ulama, kita buatkan paspor, akhirnya berangkat 4 bulan sama-sama kita. Jadi saya pikir kalau tadi teleponnya benar saja, ibu saya bilang sore, saya kan guring aja tuh pagi di rumah. Tapi Allah salahkan kayaknya ibu saya terima, dan saya kepanasan setengah hari di pelabuhan tadi. Akhirnya Allah bayarkan satu orang ulama jadi 4 bulan belajar Allah. Bisa dipaham, Pak? Jadi kalau kita ini mau berpayah-payah, nanti ganjaran pahalanya juga besar, jadi asbab hidayah. Maka ini event yang sangat hebat sekarang, Pak. Orang Indonesia mulai Allah mau payahkan, bahkan nyebrang laut untuk menyampaikan agama. Jadi Allah akan pilih bagaimana Indonesia menjadi Madinah Munawwarah. Jangan sampai menjadi negara Cina, jadi Wuhan. Ya. Kalau kita banyak korban dakwah, nanti wabah penyakit hilang. Kalau nggak mau jadi Wuhan, Pak. Pilih aja 2. Mau jadi apa? Kalau kita nggak mau berpayah-payah untuk agama, Allah payahkan juga untuk mengurusi keduniaan kita. Untuk mengurusi keduniaan. Tapi kalau kita payahkan untuk agama, ini semua musibah akan Allah hilangkan. Akan Allah hilangkan. Dan itu janji Allah. Nabi telah sabdakan, Allah Ta'ala berfirman, Inilah ahumu bi ahlil ardi azaban. Aku ingin turunkan bencana ke bumi ini. Jadi bencana kebakaran, kebanjiran, tsunami itu sudah Allah rancang dari langit memang, untuk diberikan kepada masyarakat di bumi. Apa yang bisa mengantisipasi itu bencana semua, Pak? Bencana alam tadi. Kekuatan manusia nggak bisa, Pak. Kekuatan manusia tidak bisa. Akhirnya dokternya sendiri yang meriksa itu mati juga akhirnya. Iya kan? Gempa di Aceh, Pak. 350.000 yang meninggal. Saya ikut ngangkat jenazah waktu itu. Asrama Brimob hancur. Asrama tentara juga hancur. Bahkan kebanyakan jasad yang kita temukan itu telanjang rata-rata. Kalau yang perempuan dalam rumah kebanyakan, itu enggak telanjang. Kalau tentara itu tinggal sepatu buatnya saja lagi. Bajunya dilepas, itu tsunami, Pak. Begitu hebatnya gulungannya tadi tsunami. Hadirin yang maka Allah, kekuatan manusia nggak bisa mengantisipasi itu bencana, Pak. Yang bisa mengantisipasi apa? Ketika manusia mau berpayah-payah untuk agama. Maka Nabi katakan, Allah Ta'ala berfirman hadis qudsi ini, aku sudah merancang mau turunkan bencana ke bumi ini. Fa idza nazartu ila ummati buyuti wal mustaghfirina bil ashar wal mutahabbina fiyya saraftuhum al-adab. Ketika aku melihat di bumi masih ada 3 nih masyarakat yang rajin memakmurkan masjid-masjidku, berpayah-payah salat berjamaah dia, masjidnya dimakmurkan. Kemudian yang kedua, bangun malam hari istighfar, tahajud, kemudian menjelang subuh dia istighfar. Di samping salat tahajud malam berpayah-payah, kemudian menjelang pagi dia istighfar. Dan yang terakhir, wal mutahabbina fi, adanya masyarakat yang mau bersilaturahmi, membina cinta kasih semata-mata karena Allah. Gerak dakwah senantiasa di kampung dia, nyantai nyebrang laut sebagainya. Kalau 3 komponennya ada, dan ini kan memerlukan kepayahan, Pak. Kita berjamaah kan capek juga, apalagi jalan kaki lebih bagus. Salat berjamaah nih usahakan, Pak, jangan naik motor kita. Kalau bangsa sekilo atau setengah kilo atau cuma 100 meter dari rumah, jalan kaki. Tapi kebanyakan kita jalan naik motor. Ujar Nabi, langkah pertama menghapuskan dosa, langkah kedua mengangkatkan derajat. Jadi maksudnya salat berjamaah itu bagusnya jalan kaki. Saya di Banjarmasin sering saya marahin adik-adik saya, ipar saya, keponakan saya. Kalian ini aneh, dekat rumah kok naik motor ke masjid, jalan kaki. Maka umur saya 61 tahun, keponakan saya, ipar saya umurnya 40 tahun, kalah dengan saya kalau jalan kaki, Pak. Saya berani menantang bapak semuanya ini, jalan kaki sama saya 10 kilo, lebih cepat siapa? Insya Allah masih cepat saya. Apalagi dengan Haji Sriansyah, saya nggak takut untuk latihan. Karena biasa kita gerakan jalan kaki itu sehat, Pak. Hari Jumat jalan kaki, kan biasanya kalau sholat 5 waktu kita di masjid masing-masing, sekali di Mekah itu kan. Tapi kalau Jumatan di masjid Jami namanya, di masjid Jami lebih besar lagi. Biasa di kecamatan. Sholat Jumat juga jalan kaki. Enggak haram naik kendaraan, enggak haram. Cuma Nabi katakan barang siapa yang memandikan istrinya hari Jumat dan dia mandi, kemudian dia pagi-pagi berangkat jalan kaki, masya Allah yarkab, naik jalan kaki tanpa naik kendaraan, mendekat ke imam, mendengarkan khutbah, jangan berbuat lagu, maka setiap langkah dia menghapuskan mendapatkan ganjaran pahala 1 tahun ibadah. Kalau sholat berjamaah 5 kali semalam, setiap langkah menghapuskan dosa, mengangkatkan derajat. Hari Jumat jalan kaki, setiap langkah kita mendapatkan pahala sama dengan ibadah 1 tahun.
Siap jalan kaki hari Jumat nanti. Lebih cepat pagi-pagi. Kemudian berjuang jalan Allah juga jalan kaki lebih bagus. Pergi haji jalan kaki juga. Siap jalan kaki, Pak. Ini di Quran. Allah katakan, "Adzin fi nasbillah wa panggil orang pergi haji. Ya tukar di jalan. Mereka akan datang dengan jalan kaki. Wala kulli dhabi atau naik kendaraan yang kecil, ontanya kecil dari pojok yang jauh." Dan Nabi sabdakan, "Innal malaikata la tusafiru qabla al-hajj." Para malaikat itu suka berjabatan tangan dengan orang yang naik haji dengan naik kendaraan. Naik bis, naik motor. Wa ta'tanikul musyah dan memeluk orang jalan kaki. Jadi kalau Anda pergi haji jalan kaki itu dipeluk oleh malaikat. Bukan jalan kaki dari Tenggarong Pak mati. Jalan kakinya maksudnya Nabi itu tanggal 8 Zulhijjah, 8 Zulhijjah di Mekah itu. Maka itu hari tarwiyah namanya. Pagi-pagi kita dari Mekah, dari rumah kita atau dari Masjidil Haram ambil mikat jalan kaki ke Mina 8 km. Salat zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3, isya 2 rakaat lagi, masing-masing jangan dijamak. Subuh juga 2 rakaat. Nanti habis itu agak siang kita jalan kaki lagi ke Arafah 13 km. Sampai di sana sebelum zuhur istirahat kita tidur. Pada zuhur jamak, zuhur asar jamak. Sebelumnya ada khutbah Arafah. Nanti salat baru kita doa panjang, jangan guring lagi, jangan tidur lagi. Sampai menjelang maghrib. Kita bersuci lagi. Ketika azan maghrib tiba, jangan sholat di Arafah, jamaat akhir di Muzdalifah. Jalan kaki ketika azan berkumandang lebih kurang sampai jam 9 atau 10 malam. Sampai di Muzdalifah kita istirahat, tidur. Nanti bangun tahajud panjang-panjang malam hari. Menjelang subuh masih di Muzdalifah, jalan kaki mendekat ke Mina. Masih di Muzdalifah, ambil batu 7 biji. Nanti azan subuh kita sembahyang di Muzdalifah masih. Agak siang baru kita jalan kaki ke Mina, melontar, ganti baju, gundur rambut kita, ganti baju, jalan kaki lagi ke Mekah untuk tawaf ifadah, sa'i yang belum sa'i, itu tahallul sani selesai, lebih kurang 50 km, lebih kurang 50. Alhamdulillah saya beberapa kali pergi haji jalan kaki 50 km. Waktu itu visa masih muda. Itu malaikat akan peluk kamu, peluk kita daripada yang naik kendaraan. Jadi jalan kaki ini digalakkan dalam agama, bermujahadah. Enggak salah kita mau naik bis, enggak salah. Tapi kalau kita mau jalan kaki berpayah-payah akan Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Kemarin saya cerita tadi di mobil juga, saya cerita sama Haji Dius, Haji Abdul Rahman. Minggu tadi kita di Pakato, 2 minggu lalu ketemu dengan teman asalnya memang Makassar juga. Tiap bulan berobat ke Pineng sana. Sakit macam-macam, jantung apa. Gimana Ji? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Kamu? Saya diperintahkan dokter jalan kaki 10.000 langkah setiap hari. 10.000 langkah, lebih kurang 7 km dia katanya. 7 km. Kalau langkah saya cuma 5.000 km. Karena langkah saya ganal, setiap melangkah setengah meter. Makanya sering teman-teman ketinggalan. Sama-sama melangkah tapi langkahnya lain. Nah dia agak kecil, jadi 7 km. Karena dia hitung dengan HP-nya, yang ada menghitungan tuh. Nanti malam hari dia periksa, oh saya baru jalan kaki 7.000, berarti kurang 3.000 lagi. Jalan kaki lagi dia. Jadi sehat. Ini Allah katakan di Quran, waladzi ja'alallahu dzalulan famshu fi manakibiha. Jalan kamu dan Nabi katakan wamshu fatan tasih, jalan kaki tanpa sendal kamu akan sehat. Siap jalan kaki insyaallah Pak. Bermujahadah, kita bermujahadah. Lagi malam hari bermujahadah. Kemudian kita bergerak, ini juga bermujahadah. Cuman kalau mau ke Makassar jalan kaki di laut nggak bisa kan Pak ya? Kecuali para sahabat yang imannya sudah kuat. Nah kalau kita mau nyebrang laut lagi, mujahadahnya Nabi katakan 10 kali lipat dari jalan kaki. Karena beliau katakan ghazwatun fil bahri mislu asyal ghazwatin fil bar. Perjuangan nyebrang laut sama nilainya dengan 10 kali perjuangan di daratan. Jadi event sekarang untuk menggembirakan Nabi ada di Makassar sana, kita akan bermujahadah dengan naik laut. Nah kalau 3 ini kita kerjakan, payahkan diri kita untuk berikan waktu untuk silaturahmi. Nanti kepayahan dunia tadi yang Allah sudah rancang, kebakaran, kebanjiran, tsunami akan Allah hilangkan. Akan Allah hilangkan.
nggak ada lagi suara kebanjiran di Samarinda, kebanjiran di Jakarta, maling, perampok, semua Allah hilangkan. Itu di Sungai Mesa tempat saya kelahir Pak, di seberang masjid di Banjarmasin itu terkenal kampung preman. Maksudnya tiada malam tanpa ada maling. Malingnya naik speed atau naik klotok canggih itu, di tepi kali Martapura itu, sampai kakek saya itu pedagang ke Singapura, itu bikin rumah gerbangnya dari besi tua Pak, masya Allah. Itu bisa diambil maling. Gerbang besi tua berapa kilogram itu, maling bisa ngambil, canggih betul-betul Pak. Gawat itu. Masjid ada 13 subuh nggak ada yang bangun, nggak ada yang musola, masjid cuma satu di seberang kali sana. Tapi alhamdulillah setelah dakwah kita galakan, masya Allah, sekarang itu kampung aman Pak, maling nggak ada lagi, karena masjidnya sudah makmur semua. Bagaimana maling mau bisa mencuri? Jam 3 datang santri sudah beranyebur, mulai mandi. Masyarakat kampung juga begitu, maling mau bongkar rumah, orang sedang wudhu, nggak jadi dia. Rumah sebelah, Allahu Akbar, saja, nggak jadi juga. Rumah sebelah lagi, orang Assalamualaikum warahmatullah. Rumah sebelah lagi orang doa, ya Allah tolong berikan hidayah pada maling-maling bertaan ya Allah. Pas rumah sebelah lagi azan subuh sudah berkumandang. Nggak aman itu kampung dari apa? Dari kemalingan Pak. Tadinya tawuran, masya Allah. Di depan mata saya itu kampung sebelah itu tahun saya jadi saksi Pak. Kadang-kadang saya sendiri ikut tawuran, naudzubillah min dzalik dulu waktu kecil. Tapi sekarang masya Allah, kalau dulu lemparan busi, sekarang lemparan roti, lemparan nasi Pak. Jadi betul-betul kedamaian di dunia, apalagi nanti di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kesempatan sekarang kita berupaya, capek kan juga 3 tadi. Kita berangkat nih ke Pakarto. Saya dengar berapa tadi? 50 cuma. Sedangkan yang hadir nih, ini 100 lebih nih Pak. Lain lagi yang lain-lain. Kita perbanyak. Tolong dibayar, kami datang kemari Pak. Di amplopin. Amplopnya apa? Semuanya berangkat ke Pakarto sana. Siap insya Allah. Dan satu-satu orang ajak lagi. Kemarin kita di Banjarmasin, berapa Ustaz Mufti? 1.000, enggak, harus 2.000. Harus 2.000 saya katakan gitu. Karena kita lihat asetnya yang 40 hari mencapai 1.000 lebih. 2.000, akhirnya digalak-galakan. Wah, pesan kapal pelni siap, ada 450 dari Batu Licin. Ternyata membludak, yang daftar sudah bayar, sudah 1.300. Pesan lagi Dharma Lautan, hanya 600 saja, masih kurang lagi. Masih nego lagi, kami akan hadirkan lagi kapal Kirana yang bisa nampung 1.000 lagi. Naik pesawat juga, jadi bersaing. Kalteng berapa? Nggak bisa 300, 1.500. Kita akan pertemuan lagi, saya alhamdulillah Sampit 500, Palangkaraya sekitar 500, Pangkalan Bujing 500. Kalbar saya telepon berapa? 300, nggak bisa. Kalian 1.000, kalian 1.000. Kita berangkat sana. Pagi capek ke Singkawang mana-mana, alhamdulillah Ustaz 1.000. Kami akan naik, mau nyewa Hercules, pesawat Hercules. Begitu pula nanti kapal, kalau bisa kapal angkatan laut dan sebagainya, kapal perang kalau bisa kita bawa. Tapi alhamdulillah rombongan pertama Pontianak naik kapal sini ke Surabaya, terus sekarang perjalanan ke Pakarto. Jawa 15.000 kita targetkan. Kaltim Kaltara saya bilang karena sudah kebanyakan orang Bugis, Ogi, tinggal nyebrang aja ke dekat 5.000. Saya tanya kemarin 700 Kaltim. 700. Kalian cuma berenang saja sudah sampai ke Pakarto sana. Maka tolong wujudkan 5.000 Kaltim Kaltara Pak. Siap insyaallah. Ini saya hari Kamis ini ke Madura nih. Karena minggu tadi saya cuma sampai ke Surabaya saja, nggak sempat ke Madura. Waktu Madura berapa? 500, enggak 1.000 juga sama. Siap. Kalian punya apa? Punya perahu kan? Sering bawa perahu dari sana. Ya banyak perahu kami ratusan Ustaz. Gunakan itu perahu untuk ke Makassar. Ini Madura siap bawa perahu masing-masing. Kita bisa bikin kapal Pak. Bisa insyaallah. Dulu Pak Hartono sebelum perpisahan semangat beliau. Saat kami akan beli kapal untuk ke kampung-kampung. Mudah-mudahan Pak Hartono bisa ikut insyaallah, doakan saja. Hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, gunakan berpayah-payah kita. Dan enggak lama, berpayah-payah cuma 60 tahun, 70 tahun. Tapi nanti kebahagiaan hakiki di akhiratnya Allah. 20 tahun payah Pak. Mulai dakwah tahun 24 sampai pelopor meninggal dunia. Capek. Tapi sekarang kalau kita bayangkan Syekh Ilyas berapa bahagia di surga. Maulana Yusuf juga 20 tahun juga capeknya. 44 atau 45 sampai 65. Meninggal. 20 tahun.
In'amul hasan 30 tahun. Tapi kenikmatan Allah berikan berapa tahun? Enggak lama kita berpayah-payah di dunia ini, tapi di akhirat sudah selama-lama istirahat, enggak ada lagi tidur. Makanya orang Pakistan bilang dunia mekam, kabar mi aram, jannat minam. Dunia itu tempat kita kerja, kubur tempat tidur. Tidurnya di mana? Di kubur. Di akhirat nanti in'am selama-lamanya. Di dunia ini tempat kerja, makan sekedarnya, kulu washrabu wala tusrif, makan minum tapi jangan berlebihan. Di akhirat kulu washrabu hani'an, makan minum seenaknya kamu. Satu ayam habis, 2 ayam, 3, 1000 ayam habiskan enggak apa-apa. Dan perut kita enggak kembung, Pak. Enggak ada WC di sana, enggak ada WC. Berapa saja Anda makan, enggak ada WC. Di mana makan sendawa, sehat lagi, keluar keringat lagi. Semakin banyak makan semakin harum keringat kita. Di dunia makan banyak makan gawat. Istri bukan cuma satu, minimal kata Nabi setiap kali akan dapat 100 istri. Sahabat ketawa, 100 ya Rasulullah. Itu untuk sarapan pagi saja. Untuk dai 2,5 juta Pak. 2 juta. Ini ada hadisnya, bukan saya ngomong sembarangan. 2,5 juta. Bahkan maaf, laki-laki jadi Nabi punya kemelawan yang enggak pernah melorot, kencang terus. Itu di sorga. Tapi kapan? Kalau kita mau berpayah-payah di dunia ini, kubur nanti tinggal tidur saja lagi. Di akhirat baru kita semangat. Siap insya Allah semua berpayah-payah? Coba angkat tangan semua yang siap ke Pakato, Pak. Bukan dia, siapa yang siap lagi bawa minimal 1 orang? Ayahnya kah, anaknya kah, mertuanya kah, calon mantu kah? Nah, kamu akan saya kawinkan anak saya kalau berangkat ke Pakato sana. Siap insya Allah, Pak. Tambah lagi selain 50, minimal berapa? 100 itu minimal. 70 kalau 140. Karena yang umum juga boleh. Yang sudah pernah 4 bulan, 40 hari, yang belum pernah keluar juga, kita boleh bawa. Kita boleh bawa juga. Tapi bagusnya bawa lagi 3 hari supaya nanti ada di tenda sana. Dan ini memang Allah pilih orang Makassar, Pak. Tempat ini Masya Allah, hidayah nanti akan menyembul daripada Makassar. Karena orang Makassar dengan pertemuan di Pakato, Nabi akan tersenyum gembira. Baru mimpi aja melihat umatnya naik kapal, Nabi sudah gembira, apalagi melihat kenyataan. Ini dalam hadis, Pak. Dan nanti yang mewujudkan angan-angannya apa, ingin Rasul yang membaiat Imam Mahdi yang naik kapal tuh orang kita Indonesia nih, Pak. Kan Imam Mahdi akan datang nanti. Dia akan bersama Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Tapi sebelum Imam Mahdi datang, lampu udah habis, listrik mati, minyak habis, batu bara akan habis, berbakan habis. Jadi hidup kita menjadi bersahaja lagi nanti, manual lagi, naik onta, naik kuda. Nah dari Indonesia mau naik kuda gimana, Pak? Maka kita harus naik kapal tanpa mesin. Itulah kapalnya orang Bugis, provinsi sana. Kita akan bayar Imam Mahdi semua naik kapal Bugis. Bersedia insya Allah. Ustaz Abdul Samad mudah-mudahan dapat istri yang bagus lagi, Pak. Ketika mendengar kita ada pertemuan SA di Makassar, beliau semangat. Kita dukung orang Makassar. Dan kalau orang Makassar bangkit semua dunia ini, beliau katakan. Karena yang mengislamkan orang-orang Afrika Selatan itu dari Makassar, Guru Yusuf. Sehingga di Kelompok, akhirnya Islam tersebar juga di sana. Wali Songo itu sebenarnya cucunya orang Makassar, Pak. Habib Husain banyak cerita, saya mampir di Sengkang, tempat mantu saya ini. Sederhana sekali, makamnya pun tinggal batu nisan lagi. Tapi ada tergeletak silsilahnya, ternyata namanya Habib Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, keturunan Sayyidina Husain, keturunan 17 daripada Nabi kita Muhammad SAW. Beliau ini kakeknya Maulana Malik Ibrahim di Gresik sana. Jadi Wali Songo itu cucunya orang Makassar. Yang membawa kapal ke sana. Maka kita bantu, kita support pertemuan di sana. Siap insya Allah. Nanti berbondong-bondong orang kapal datang sana. Dari Sumatera, alhamdulillah kita sudah telepon, kalian naik bis semua. Sebanyak-banyaknya. Sampai di Ancol kita terima, nanti berangkat dari Tanjung Priok ke Surabaya. Kami datang sana, Ustaz, alhamdulillah ini ada 9 masjid. Karena yang transit di Surabaya banyak sekali. Dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sendiri akan berangkat dari Surabaya. Balikpapan saya bilang kalian harus jadi tuan rumah yang bagus. Banyaknya nanti transit dari Banjarmasin juga. Sudah siap, tinggal dari Tengkarong kita semangatkan lagi. Siap insya Allah. Siap berangkat, siap bawa yang lain minimal bawa 1. Kalau bisa bawa 3, sebanyak-banyaknya. Siap insya Allah. Semoga Allah terima, Pak. Kita inginkan bagaimana, dan dari sana kita berangkat 4 bulan ke negara jauh. Apalagi ke Australia mudah sekarang. Begitu berangkat ke India, Pakistan juga dari sana. Begitu 4 bulan 40 hari minimal kita hadir.
Siapa yang siap untuk berangkat per bulan dari pertemuan kita, Pak? Tolonglah yang per bulan siap catatkan namanya di belakang. Silakan. Yang 4 bulan termasuk 4 bulan IPB juga, Pak. Yang per bulan India Pakistan. Silakan. Yang 40 hari sama siapa 40 hari? Di tempat sendiri yang 40 hari silakan. Dan sebelum itu juga masih ada waktu 1 bulan, Pak. Kita tambahkan takazah kita 3 hari atau 10 hari. Siapa yang siap gerak 10 hari ini, Pak, untuk siap takazah nih? Gerak sekitar Tenggarong dan sekitarnya. Silakan. Yang berangkat ke Pakato atur sekarang tiketnya mau lewat mana, Pak? Mau naik pesawat silakan, murah juga, Masya Allah, beli papan nih. Dari Pak, yang darat ke Pakato. Yang siap ke Pakato, Masya Allah. Diri semua, Pak, dari yang angkat tangan semua. Yang angkat tangan tadi, Pak, angkat tangan dulu, angkat kaki baru angkat tas. Ya, silakan. Ya, catat Pak, di belakang catat. Ya, catat Pak. Ya, tulis cepat, Pak Irul. Tulis semua. Tidak ada yang lolos. Berangkat semua insyaAllah. Ini Pak, sebelah kanan, sebelah kiri. Berangkat, Pakato. Nah. Catat Pak, catat. Sunnah nyatat tuh Pak, tulis. Tidak lupa. Yang berangkat Pak, semua. Masya Allah, silakan. Ya juga nanti besok kita sholat subuh di sini, Pak, dan juga ada bayan masturo jam 9. Jam berapa bayan masturo? Jam 10 di rumah Haji Harun, Pak. Setengah 10 kita mulai talim, nanti jam 10 kita akan bayan. Jadi istri-istri bapak, ibu-ibu juga nanti bawa ke rumah insyaallah Haji Harun. Jalan apa? Belida. Nanti insyaallah kita akan bayan masturo di sana. Baru nanti kami akan lanjutkan perjalanan ke Kota Bangun insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik.